Selamat datang sahabat belajar Nesia Channel. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang banner ya. Di sini banner Ramadan karena sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Tetapi pada kali ini kita akan membagi-bagikan saja ya pada tutorial kali ini. Jadi kita akan membagi-bagikan banner Ramadan sebanyak 5 banner Ramadan. Tentu dengan format file yaitu adalah PSD atau yang digunakan oleh Photoshop ya, Adobe Photoshop. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya teman-teman. Di sini kita sudah membuka 5 banner Ramadan. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas cara menggunakannya saja ya, karena pada 5 banner ini mungkin konsepnya hampir sama tetapi cara penggunaannya berbeda-beda. Oke. Di sini teman-teman, yang ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, yang kedua itu membutuhkan gambar ya. Mana tahu teman-teman ada yang membuat konsep banner Ramadannya menggunakan gambar. Ini juga sama menggunakan aktor atau model, dan yang ini tidak menggunakan aktor atau model. Selanjutnya yang ini hanya membutuhkan lentera yang nanti cara memasukkan dan menggantinya juga dicontohkan. Dan yang terakhir ini tidak menggunakan aktor atau model, jadi tinggal menggunakan deskripsi saja. Oke teman-teman, cara menggunakannya mohon disimak dulu. Nanti teman-teman untuk mendownloadnya bisa dicek di durasi ke 3 menit cara mendownloadnya. Oke, di sini teman-teman di format PSD sendiri ya, kita sudah siapkan, sudah dalam bentuk layer. Kita tarik saja pada layer di sini. Sebenarnya file yang kita bagikan itu sudah dibuat di Adobe Illustrator, tetapi supaya lebih bisa menjangkau bagi teman-teman yang tidak menggunakan Adobe Illustrator atau menggunakan Photoshop, maka admin mencoba mengubahnya ya menjadi berbagai format ya. Salah satunya itu adalah Adobe Illustrator seperti itu. Mungkin Adobe Illustrator AI dan Photoshop saja ya. Dan ini sedang dipikirkan untuk bisa di-share juga dalam format CorelDRAW, maksudnya kompatibel untuk CorelDRAW. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa, bukan beberapa ya, jadi banyak sekali untuk foldernya, karena kebetulan di sini sudah dibuatkan layer ya, per layer. Bisa dilihat cara melihatnya teman-teman, tinggal diklik saja seperti itu. Ini adalah shape yang dibuat di dalam Illustratornya itu sendiri. Sedangkan ini grupnya, ini untuk gradasi ya, dan ini juga maksud saya untuk bayangan, ini untuk tulisan. Kalau di sini ada tulisan T berarti itu bisa diubah menjadi teks ya, seperti itu. Ini juga sama, tapi diklik 2 kali mendapatkan file. Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasihnya harus tepat pada huruf T-nya ya, jangan diklik 2 kali pada bagian T yang lain, bagian atasnya. Nanti malah akan muncul proses blending mode ya, atau fitur-fitur dari blending Photoshop seperti itu. Jadi pada kali ini teman-teman, template yang ini tinggal digunakan saja. Di sini misalkan sponsornya atau nama lembaganya, misalkan Sekolah Anu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa marhaban ya Ramadan. Ini tidak bisa diubah ya untuk marhaban ya Ramadan. Fontnya juga sama karena ini sudah berbentuk bitmap ya. Di dalam Illustrator pembuatannya itu ini sudah menjadi shape bukan font. Jadi teman-teman hanya bisa merubah yang menggunakan fontnya saja. Oke, bisa digeser ke bawah seperti ini. Ini tulisan T ya, itu bisa dirubah. Tapi kalau untuk tulisan tidak dengan simbol T itu berarti bukan teks seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal diubah saja. Dan ini untuk backgroundnya seperti ini teman-teman. Di belakangnya juga bisa dilihat ada pattern-patternnya juga yang dibuat ya. Daripada ribet, silahkan nanti teman-teman digunakan saja. Oke, langkah yang kedua yaitu kita memasukkan model ya di sini, atau memasukkan gambar masjid, atau memasukkan pesantren dan lain-lain lah.
Oke, di sini saya memasukkannya ada dua model ya. Ini kebetulan saya ambil langsung dari Unflash. Ini ada gambar masjid dan ini juga ada gambar orang ya. Cara memasukkannya teman-teman tinggal di drag saja ke dalam Adobe Photoshop-nya seperti itu. Ini kalau sudah ada ditekan enter. Di sini saya hanya membahas pada bagian layernya saja. Kenapa? Karena pada dasarnya pada bagian layer ini yang akan digunakan untuk memasukkannya. Oke. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini ada bagian fade-nya ya. Kalau diklik, ini adalah bagian fade yang akan dimasukkannya, sedangkan ini adalah modelnya. Cara memasukkannya mudah saja teman-teman, karena di sini dalam bentuk smart object, jadi teman-teman tinggal diklik kanan saja. Lalu ada create clipping mesh, yaitu langsung masuk ke dalam frame yang ada di bawahnya seperti itu ya. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini ada foto yang dimasukkan tadi dan ini adalah pad-nya ya seperti itu, atau shape yang dibuat dari awal. Jadi ketika di clipping mesh itu dia akan otomatis masuk pada objek di bawahnya. Kalau mau dilepas tinggal rilis saja seperti itu teman-teman. Saya contohkan sekali lagi, tinggal diklik kanan lalu di create clipping mesh ya. Sedikit informasi, ini dibuat mayoritas oleh admin itu 300 dpi ya. Jadi insya Allah ini besar ya, sebesar-besarnya maksimalnya 300 dpi yang kita buat seperti itu. Selanjutnya kita ke template yang kedua ya. Pada template yang kedua ini juga sama saja sebenarnya, menggunakan Adobe Illustrator untuk sebelumnya, tapi ini kita share juga di sini untuk menggunakan teks juga tidak jauh berbeda. Dan sekarang kita coba contohkan untuk memasukkan modelnya. Kita drag dulu, lalu kita masukkan ke dalam Adobe Photoshop-nya. Kita tekan enter. Ingat teman-teman, foto yang ada di kita masukkan itu harus paling atas ya, atau kita pindahkan ke atas dengan Ctrl Shift kurung kurawal kanan ya, seperti itu. Maksudnya paling atas itu berada di bagian atas frame yang akan dimasukkan foto, yaitu bagian yang ini ya. Oke, bisa dilihat bagian yang ini teman-teman. Kita kembalikan dulu ya seperti itu, dan kita bagian yang ini kita naikkan ya. Kita cek ini berada di mana dengan kita naikkan Ctrl Shift kurung kurawal kanan. Oke, ini sudah berada di atas teman-teman. Oke, yang ini naikkan sedikit. Oke, satu kali maksud saya, di drag saja. Kalau sudah seperti ini dipaskan dulu, lalu klik kanan dan di create clipping mesh. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk opposite-nya rendah ya, kita tinggal naikkan saja opposite-nya. Oke, jadi ini sudah masuk. Tapi di sini icon sosial medianya tertimpa ya teman-teman, tinggal kita hide dulu. Kita pilih di sini sosial medianya, naikkan ke atas dengan Ctrl Shift kurung kurawal kanan ya, seperti itu. Lalu kita tinggal dimunculkan kembali. Iya, seperti itu teman-teman untuk menggunakan template yang kedua. Sisanya silahkan tinggal diatur saja. Boleh dihapus dulu, untuk teksnya bisa diganti kalau misalkan acak-acakan ya untuk tulisannya, atau diedit sendiri-sendiri ya. Pada dasarnya itu kita teman-teman menggunakan teks saja ya, seperti itu. Ini tinggal diganti. Oke. Sekedar informasi di sini untuk font yang kita gunakan ya, ini dari Google Font ya, yaitu Pacifico ya kalau tidak salah, dari Google Font. Selanjutnya kita menuju ke banner yang ketiga ya, banner Ramadan yang ketiga. Ini hampir sama, tidak ada foto, jadi tinggal diganti saja teksnya teman-teman. Bisa dilihat di sini juga layarnya ada. Banner yang keempat, di sini di bagian samping kiri kanan kita masukkan lentera ya. Di sini banner yang keempat itu lenteranya dari Pixabay. Nanti teman-teman saya sertakan linknya ya. Jadi tinggal tarik saja ke dalam Photoshopnya. Oke, seperti itu.
tekan enter, simpan di bagian kiri, klik, lalu tekan add, drag ke bagian kanan. Oke, seperti itu untuk menggunakan template yang keempat. Selebihnya silahkan teman-teman bisa diatur sama seperti sebelumnya. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir ya, atau yang kelima untuk banner Ramadan ini juga sama seperti yang barusan, tidak ada gambar. Selebihnya tinggal diedit saja sesuai dengan teman masing-masing ya. Oke, sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau teman-teman kurang puas dengan template yang ini. Kalau dirasa teman-teman mampu, boleh digunakan atau boleh di custom kembali. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Salam belajar Nesia Channel.